Sobat Jawara, salam bela diri. Masih bersama tim Warta Jawara dan tentu saja dengan saya Woro. Mungkin masih banyak kekhawatiran yang muncul di benak banyak orang tua ketika anaknya mengikuti latihan bela diri. Ada yang khawatir jika anaknya menjadi agresif, menjadi brutal, atau mempergunakan kemampuan bela diri yang dipelajari dengan tidak semestinya. Nah, intinya kekhawatiran akan adanya dampak negatif secara psikologis pada si anak ketika menekuni bela diri. Oleh karena itu, saat ini kami berada di kediaman Mas Andi Cahyadi, MPSI, psikolog. Mas Andi Cahyadi ini adalah seorang psikolog di Kota Madiun, juga seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun, pengurus bidang penelitian dan pengembangan kickboxing Indonesia Kota Madiun, dan yang menarik, beliau juga seorang praktisi bela diri karate full contact Shinkyokushin, salah satu aliran bela diri karate yang dikenal keras dan disegani di dunia bela diri. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang manfaat psikologis latihan bela diri untuk anak. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia bela diri di Indonesia. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Senang bisa berjumpa dengan Mas ini. Iya. Ada image yang terbentuk di sebagian besar masyarakat bahwa bela diri ini adalah olahraga yang menyeramkan. Iya, betul. Iya. Jadi banyak orang tua yang lebih memilih anaknya untuk olahraga yang lain seperti renang, basket, dan lain-lain. Yeah. Kira-kira bagaimana tentang image tersebut menurut Mas Andi sebagai psikolog yang juga sekaligus praktisi bela diri? Monggo. Iya, memang kalau misalnya kita bicara tentang image itu kan biasanya terbentuk dari sesuatu hal peristiwa ya. Yeah. Dan memang mungkin kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang ada, apalagi kalau misalnya kita melihat di Kota Madiun, itu kan image selalu ada misalnya pertengkaran antar aliran bela diri dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkadang membuat image menjadi sesuatu hal itu menjadi negatif, begitu ya. Artinya, ternyata ikut bela diri ini nanti ya yang terjadi adalah hal-hal semacam ini, entah itu tawuran atau mungkin berkelahi atau apapun itu. Nah, memang image itu ya kita tidak bisa mencegah image negatif itu terbentuk terbentuk dengan sendirinya seperti itu ya. Cuman itu adalah salah satu dampak karena memang peristiwa-peristiwa yang ada. Apalagi mungkin beberapa mungkin kan menganggap bahwa bela diri ini adalah sesuatu hal yang keras begitu ya, yang menganggap bahwa ini olahraga apa gitu ya, olahraga kok saling memukul, saling menendang dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan nanti image ini adalah jangan-jangan nanti kalau misalnya anak saya ikut, nah ini nanti dipakai atau digunakan untuk misalnya memukul temannya, atau mungkin digunakan untuk berantem dan lain sebagainya. Bisa jadi akhirnya munculnya seperti itu. Apalagi ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa kita kalau misalnya kita melihat berita-berita di televisi itu kan juga banyaknya marak tawuran-tawuran antar pelajar. Itu kan juga akhirnya berimbasnya adalah ini orang-orang yang bisa bela diri ya dipakainya untuk hal-hal semacam itu. Nah, akhirnya kan kesannya seperti itu. Cuman memang hanya sedikit atau mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa bela diri itu kan bisa digunakan untuk beberapa hal yang positif. Misalnya ya salah satu contohnya adalah ya untuk bidang prestasi kan begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat dewasa ini kan
yang barusan ini kan ini ya pencak silat baru booming kembali. Iya, booming bukannya berarti tidak ada gitu ya Iya. dulu ya. Cuman ini lagi booming kembali karena mungkin perolehan medali emas yang cukup signifikan di perhelatan olahraga kemarin. Nah, sehingga ini yang membuat sebenarnya bela diri pun juga salah satu cabang olahraga yang bisa digunakan untuk berprestasi begitu. Ya. Boleh Mas Andi jelaskan apa manfaat latihan bela diri untuk psikologis anak? Oke, secara psikologis sebenarnya begini, kalau kita ngelihat olahraga secara keseluruhan, saya pikir semuanya bagus ya. Iya. Artinya ini adalah salah satu istilahnya aktivitas yang banyak menggunakan bukan hanya fisik saja, tetapi juga berbagai hal gitu ya. Salah satunya kalau kita berbicara tentang bela diri misalnya begini, sempat saya membaca di dalam satu jurnal begitu bahwa salah satu bela diri itu bukan salah satu ya, hampir semua bela diri sebenarnya ada ya. Artinya menanamkan kedisiplinan, bagaimana kita bisa respect pada orang lain, terus bagaimana kita harus menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menahan diri, kontrol dan lain sebagainya. Sebenarnya itu diajarkan begitu ya. Nah, kalau dibilang apakah ada mempengaruhi psikologisnya, ya yang jelas itu pasti ada. Cuma memang akhirnya begini, kenapa kok ada orang-orang praktisi bela diri itu kok di sana masih brutal begitu ya? Ya bisa jadi kita melihat bukan karena bela dirinya, tetapi dari sisi siapa yang mengajar begitu ya. Yang jelas semua bela diri aliran apapun itu ya, entah dari yang punya Indonesia sendiri ya, pencak silat, atau mungkin yang dari luar, ada karate, ada judo, taekwondo dan lain sebagainya. Semuanya pasti punya disiplin yang cukup baik begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana para pelatih ini bisa menyelipkan sisi-sisi psikologis yang bisa diajarkan kepada mereka begitu ya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya begini. Saya jadi ingat ini salah satu film, saya lupa, Jackie Chan pemerannya, saya lupa. Jadi salah satu gurunya itu mengajarkannya murid-muridnya ini secara keras begitu ya, harus menghajar sampai KO dan lain sebagainya, dan pokoknya yang jelas tidak ada ampun. Nah, seperti itu. Nah, itu kan akhirnya terbawa oleh si murid ini di luar. Nah, nah berbeda dengan yang diajarkan Jackie Chan sendiri kan, seperti itu. Saya lupa namanya, atau Karate Kid ya, saya lupa. Karate Kid bener ya, Karate Kid ya, bener ya. Jadi bagaimana dia mengajarkan itu gitu ya, sehingga apa yang dikatakan oleh sang guru, yang namanya guru kan biasanya betul gitu kan? Apapun yang diajarkan itu menjadi sebuah istilahnya perintah kan begitu ya. Oh enggak, kata guru kan seperti ini. Nah, bisa jadi hal-hal semacam itulah yang menyebabkan bahwa ada sisi-sisi yang negatif itu yang masuk. Jadi kalau kita melihat sebenarnya setiap disiplin bela diri manapun begitu ya, mereka yang jelas harusnya bisa menanamkan itu. Nah, tinggal bagaimana para pelatih ini yang pintar-pintarnya menyelipkan sisi-sisi edukasinya. Bagaimana menggunakan teknik bela diri ini di luar, bagaimana menggunakan tidak menggunakan ini pada hal-hal yang tidak semestinya, misalnya menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diajarkan kepada mereka, apalagi untuk anak-anak yang di bawah usia ya, masih usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini kan mereka yang masih perlu pembimbingan dari pelatih gitu ya. Dan memang seharusnya untuk anak-anak ini memang harus disendirikan. Untuk yang latihan pun juga seharusnya memang harus disendirikan. Karena apa? Jelas untuk mengajarkan bela diri itu kan kembali lagi cara menjelaskan antara yang dewasa dengan yang anak-anak kan berbeda. Ya. Jadi penerimaannya pun juga berbeda. Betul. Gitu kan. Bahasanya itu kan juga harusnya berbeda gitu ya. Iya. Terus penerapannya kalau misalnya untuk orang dewasa kan mungkin kita bisa lebih
vulgar gitu Iya, ya. lebih Karena orang dewasa sudah bisa menyaring gitu Iya. ya. Oh ini yang baik, ini yang enggak. Cuman kan untuk anak-anak kan masih belum bisa. Otomatis untuk hal-hal yang terlalu vulgar mungkin tidak perlu disampaikan kepada anak-anak seperti itu. Tapi yang jelas kalau dibilang ada dampak positifnya atau dampak psikologisnya, sebenarnya di dalam bela diri, apalagi yang saya ikuti ya. Ini saya bicara tentang yang saya ikuti bukan karena saya tidak tahu yang lainnya. Yang jelas pasti ada begitu ya. Yang jelas pasti ada. Di situ diajarkan bagaimana kita bisa menghormati yang lebih senior gitu ya. Kita menghormati sesama. Bahkan kita belajar untuk menahan diri ya. Misalnya kalau di karate kan ada namanya kumite begitu ya. Tidak boleh menendang di atas di kepala. Kalaupun boleh tidak boleh full. Apalagi dalam latihan seperti itu. Nah, ini kan salah satu bagaimana kita bisa mengontrol. Nah, kalau kita tidak bisa kontrol karena terlalu emosi kan bisa jadi kepala kena beneran kan begitu. Nah ini adalah salah satu sebenarnya ya, walaupun ini adalah hal simpel ya. Diminta jangan sampai kena kepala dan lain sebagainya. Itu kan secara tidak langsung mengajarkan bagaimana kita bisa kontrol diri walaupun kita merasa kita harus ini harus tendang kena ini. Nah, tapi kita bisa kontrol diri. Belum lagi kalau misalnya begini, ketika ada merasa sakit dan lain sebagainya, motivasi dari sang pelatih atau mungkin motivasi diri seniornya, sendiri. betul, itu kan membuat kita itu ketika kita misalnya kena pukul atau apa, kita bisa merasa memendam supaya tidak nangis ya, gitu. Saya karena melihat ada yang kecil-kecil itu kan, kalau misalnya ada komite seperti itu, saya melihat ada yang mungkin sudah wajahnya sudah merah mau nangis gitu ya, tetapi dengan pelatihnya gitu ya, senseinya itu sudah nggak apa-apa. Nah, itu kan untuk menguatkan gitu. Nah, salah satunya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam sisi psikologisnya mungkin yang didapat adalah hal semacam itu. Disiplin itu pun juga sangat tertanam ya. Artinya kalau di tempat saya latihan begitu ya, telat begitu kita ada hukuman begitu ya. Harus menghadap ke belakang dulu, dipanggil, terus nanti ada push up atau jongkok berdiri gitu ya. Walaupun tidak banyak, tetapi paling tidak itu adalah salah satu penerapan untuk disiplin. Supaya berarti datangnya harus tepat waktu, nggak boleh molor. Nah, itu adalah salah satu yang diajarkan, dan seharusnya kalaupun ini ditekankan dengan baik, anak-anak ini pasti akan terbawa dengan sendirinya sampai nanti jadi dewasa. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa latihan bela diri itu malah memunculkan sisi agresif si anak, kayak gitu di lingkungan sosialnya. Bahkan mungkin menjadi cenderung brutal, mempergunakan kemampuan bela diri yang dipelajari dengan tidak semestinya. Nah, bagaimana tanggapan Mas Andi tentang pandangan tersebut? Ya, baik. Sebenarnya yang menyebabkan munculnya sikap agresif itu bukan dari bela dirinya ya, tetapi bisa jadi karena lingkungan sosial begitu ya. Artinya begini, dari pola asuh pun sudah terbawa di anak. Jadi sebenarnya kan sifat agresif itu mungkin bisa saja sudah ada, sehingga ketika terus akhirnya dia ikut, ini bisa terpicu gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada, karena apa? Ada beberapa anak yang ikut bela diri ya dia juga tidak agresif kan, jika ada kan seperti itu. Artinya kan berarti kan ini secara personal ya, itu memang mungkin bisa jadi itu sudah ada di dalam diri sehingga itu terpicu. Terus belum lagi kalau lingkungannya begitu ya, lingkungannya ternyata kalau misalnya kumpulnya adalah teman-teman yang memang orang-orang yang agresif, mau tidak mau dia pasti akan muncul seperti itu ya, sehingga itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, di dalam bela diri saya pikir itu pun juga tidak akan berpengaruh yang menyebabkan itu ada, tetapi ya mungkin bisa jadi salah satu pemicu gitu. Cuman kembali lagi begini, ini peran penting dari seorang pelatih supaya mereka pun juga bisa mengendalikan si anak begitu. Saya masih ingat sensei saya pernah mengatakan bahwa
ada seorang anak yang memang dia sangat-sangat agresif begitu ya. Iya. Ketika mengikuti latihan di sana, selang 1 tahun sikap agresifnya itu sudah mulai menurun. Agresifnya itu memang karena dia termasuk anak berkebutuhan khusus ya, sehingga memang sangat hiperaktif. Terus dalam 1 tahun begitu itu sudah mulai mereda, malah bisa mereda seperti itu. Karena memang bisa jadi kan begini ya, mungkin pelatih pun juga punya peran andil ketika dia sudah mulai tidak bisa diam gitu ya. Nah, mungkin mulai entah mungkin dengan nada tinggi atau mungkin kena hukuman dan lain sebagainya. Mungkin lama-kelamaan dia juga bisa mengontrol diri. Nah, itu sebenarnya salah satunya peran penting dari seorang pelatih. Artinya pelatih kan tidak hanya mengajarkan gerakan secara fisik ya, tetapi juga bagaimana menanamkan istilahnya secara psikologis kepada si anak. Pendidikan mental, pendidikan karakter dan lain sebagainya itu harus disisipkan dalam latihan bela diri apapun itu. Yang jelas pasti harus ada begitu. Itu yang mungkin Mas. Jika mungkin di beberapa kasus ada anak yang sifat agresifnya muncul ketika berlatih bela diri. Nah, sebagai psikolog, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh para orang tua untuk meminimalkan munculnya sifat agresif anak yang mengikuti latihan bela diri? Baik, memang ini juga salah satu juga mungkin peran orang tua juga ya. Artinya bukan hanya peran pelatih, tetapi juga peran orang tua juga harus ada. Artinya misalnya di tempat latihan pelatih sudah ngasih wejangan begitu ya, sudah ngasih wejangan yang macam-macam dan lain sebagainya, tetapi di rumah anak dibiarkan dengan sendirinya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan tidak ada pendampingan dari orang tua. Nah, yang lebih baik kan misalnya begini, setelah pulang dari latihan, nah misalnya entah orang tua ayah atau ibu misalnya ngajak bicara, apa tadi latihannya bagaimana? Nah, ingat loh ya, jangan dipakai untuk yang macam-macam dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin yang perlu dilakukan begitu ya. Sambil mungkin orang tua pun juga membesarkan, ayo nanti kalau misalnya kamu memang bagus bener, nanti kamu jadi atlet deh. Nah, misalnya kan seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua juga punya peran penting dalam hal memberikan sebuah nasihat begitu ya. Artinya bukan hanya sekedar nasihat dengan terus berceramah begitu saja, tetapi ya ngajak sharing, ngajak cerita dan lain sebagainya. Dan dicontohkan. Ya betul, contoh gitu ya. Biasanya anak-anak kan lebih masuk ketika dicontohkan. Betul. Apalagi kalau untuk anak usia dini ya, usia 5 tahun kita nggak akan bisa ngobrol dengan biasa seperti ini kan nggak mungkin. Belum paham mereka. Mereka belum bisa berpikir atau mencerna apa yang kita sampaikan. Misalnya, kamu kalau misalnya berantem nanti nggak baik ini. Nah, ini kan terlalu abstrak gitu ya. Jadi mungkin orang tua bisa memberikan sebuah contoh atau mungkin cerita. Nah, dalam bentuk cerita dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan begitu. Satu hal lagi sebenarnya di dalam bela diri itu kan bukan hanya kita itu mengolah raga ya, tetapi kan sebenarnya kita juga mengolah rasa gitu. Bagaimana ketika kita berlatih itu kan bukan hanya fisik kita yang gerak, tetapi rasa juga ikut gitu ya. Bagaimana tadi ya saya bilang bahwa mengembangkan sikap menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Kalau di tempat kami di Kyokushin, Shin Kyokushin, setelah pulang selesai gitu kita saling berjabat tangan. Saya pikir di tempat lain juga sama begitu ya, menerapkan hal yang sama begitu. Saya bisa bercerita karena mungkin saya ada di dalamnya kan begitu. Kira-kira di usia berapa seorang anak bisa atau dinilai mampu mulai mengikuti latihan bela diri? Ada beberapa yang mungkin usia 5 itu sudah diikutkan. Cuman kalau saya sih mungkin akan lebih pas di antara 6 atau 7 lah ya. Artinya secara kesiapan itu anak sudah mulai siap untuk berlatih secara fisik ya. Kalau misalnya untuk usia 5 itu kan mungkin anak masih suka bermain dan lain sebagainya, akan lebih sulit dikendalikan gitu ya. Saya mengambil dari salah satu teorinya
Harlock di psikologi perkembangan bahwa anak usia 6 sampai 13 tahun itu kan memasuki masa kanak-kanak akhir gitu ya. Di mana salah satu tugas perkembangannya itu adalah melatih keterampilan fisik yang akan itu nanti bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi untuk membantu mereka memenuhi aktivitasnya sehari-hari, entah itu bermain dan lain sebagainya. Nah, itu yang akhirnya digunakan. Nah, di sini mungkin saatnya yang tepat mungkin untuk anak-anak di usia 6 sampai 13 itu mereka mengembangkan yang namanya keterampilan fisik. Bukan hanya di bela diri, mungkin di tempat olahraga yang lain juga bisa. Tapi kalaupun misalnya dijatuhkan pilihan pada bela diri, saya pikir itu pun juga bagus karena banyak hal yang bisa dikembangkan di situ. Selain fisik, mental pun juga dikembangkan. Iya, benar. Selama menjadi psikolog, Mas, yang sekaligus Mas itu seorang praktisi bela diri, pernah nggak Mas menyaksikan sendiri seorang anak itu menekuni bela diri, tapi itu tidak memunculkan sifat agresifnya di lingkungan sosial? Oke. Sebenarnya malah kalau saya lihat malah banyak yang seperti itu ya, artinya mereka belajar bela diri tetapi tidak memunculkan agresivitasnya. Salah satu misalnya yang ada di dojo itu, yang saya tahu ya, yang saya lihat beberapa di dojo itu kan ada anak-anak kecil banyak sekali begitu ya. Salah satunya memang bapaknya pun juga ikut latihan begitu ya. Kalau saya tanya-tanya begitu ya, memang tidak ada sifat-sifat agresif yang muncul setelah dia berlatih karate begitu ya, berlatih bela diri begitu. Cuman memang ada satu sisi yang mungkin yang istilahnya sifat bukan agresif, cuman mungkin dia membela diri lah ya. Itu kan wajar lah ya, artinya kalau misalnya dia disakiti dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya dia tidak menyerang terlebih dahulu, enggak. Yaitu hanya ada satu yang seperti itu. Yang lainnya saya pikir tidak ada sih yang menunjukkan agresivitas yang mereka menyerang terlebih dahulu, membuli orang dan lain sebagainya. Saya pun juga ada kenalan anaknya usia 15 tahun begitu ya, sudah mulai berlatih sejak usia 6 tahun begitu ya. Dan saya pikir selama saya lihat memang tidak ada sih istilahnya dia menunjukkan agresif kepada temannya, ke orang-orang di sekitar dan lain sebagainya. Malah kalau saya lihat orangnya santun kan begitu ya, orangnya santun dan lain sebagainya. Dan yang lebih bagus lagi adalah ketika anak dimulai sejak dini, otomatis ketika mereka sudah mencapai usia-usia 15 sampai 17, mereka sudah siap untuk menjadi atlet muda kan begitu. Tinggal bagaimana sebenarnya ini kan termasuk juga peran dari orang tua dan juga pelatih membimbing si anak supaya mereka tetap bisa berada di jalurnya kan begitu ya. Tidak sampai terus akhirnya melenceng dan lain sebagainya. Semuanya tetap kembali lagi antara peran pelatih dan orang tua itu sangat besar begitu ya. Artinya jangan sampai ketika anak ini diberikan pelatihan bela diri terus akhirnya dibiarkan, pelatihnya juga tidak memberikan sebuah nasihat. Nah, ya akhirnya anak ini akan istilahnya di lingkungan mungkin bisa jadi ikut-ikutan dengan teman dan lain sebagainya. Apalagi memasuki usia-usia remaja, mereka kan sedang mencari jati diri. Kalau misalnya dia tidak bisa menemukan jati diri di dalam melalui teman di lingkungan sekitarnya, misalnya dari orang tua, dari orang-orang terdekatnya, otomatis dia akan mencarinya ke orang yang lebih di luarnya lagi. Artinya dia mencari teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Iya, kalau teman-temannya baik itu mungkin nggak ada masalah ya. Cuman kan kadang yang dikhawatirkan adalah mereka mendapat teman-teman yang mungkin arahnya ke negatif. Nah, kalau misalnya sudah arahnya yang seperti itu ya bisa jadi sikap agresif itu pun juga akan muncul bukan karena memang dia punya sifat itu, tetapi karena mungkin lingkungannya mengkondisikan seperti itu. Gitu. Siap. Mungkin ada pesan dari Mas Andi untuk para orang tua bahwa bela diri ini bukan olahraga yang menyeramkan. Ya,
Dan bahkan bela diri ini memiliki banyak manfaat dalam pembentukan fisik dan Betul, bahkan betul. mental anak. Betul. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan dari awal sampai Iya. sekarang ya. Artinya sebenarnya kita pun juga sebagai orang tua nggak perlu khawatir kalau misalnya anak pengen ikut bela diri. Cuman tinggal ketika kita mengikutkan anak untuk mengikuti latihan bela diri, kita pun juga harus siap mendampingi mereka. Itu. Jangan sampai terus ya sudah pokoknya saya kasih uang kamu ikut latihan sudah dilepas gitu aja tanpa kita perlu mengontrol, membimbing dan lain sebagainya. Oke, benar kadang pelatih di sana sudah memberikan nasihat-nasihat yang baik, tetapi kalau misalnya tidak ada kontrol dari orang tua pun juga akan sama saja. Kembali lagi orang tua dan pelatih itu adalah salah satu peran yang penting. Dan salah satu juga hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika mereka mau mengikutkan anaknya ikut bela diri, mungkin orang tua juga perlu survei terlebih dahulu gitu ya. Bukan jenis bela dirinya, tetapi siapa yang melatih kan begitu ya. Bisa nggak sih pelatih ini dititipin anak kan begitu ya. Artinya kan tetap ketika kita menitipkan anak ini belajar bela diri, pasti ada yang didapat, entah itu omongan, cara berpikir dari sang pelatih itu terbawa ke anak. Dan jangan sampai kita salah menitipkan anak kan begitu. Sehingga mau tidak mau orang tua harus pinter-pinter, kamu mau ikut apa? Coba deh kayak misalnya ayah mau antar dulu nih, kita lihat survei-survei dulu nih yang melatih bagaimana. Jadi kita benar-benar kita harus lihat kapasitas pelatihnya seperti apa. Bukan kapasitas sebagai pendidik yang mungkin punya pendidikan tinggi, enggak, tetapi bagaimana dia bisa membimbing murid-muridnya ini dengan baik atau tidak, seperti itu. Baik Mas Andi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang ini. Dan nanti kalau boleh saya minta nomor kontak anak yang belajar dari kecil tadi. Sepertinya cukup menarik profil yang untuk diangkat. Oke Mas Adi, semoga ini dapat bermanfaat untuk Sobat Jawara dan menjawab kekhawatiran para orang tua yang anaknya ingin atau sudah mengikuti bela diri. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami tentang manfaat psikologis latihan bela diri untuk anak dengan Mas Andi Cahyadi, seorang psikolog di Kota Madiun. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk Sobat Jawara, serta Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri.